Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Good? Yes, of course. We meet again in the first meeting of English peminatan. Jadi jurusan bahasa tuh ada 2 bahasa Inggris. Yang pertama itu bahasa Inggris wajib, ada 3 jam. Terus yang kedua ada yang namanya bahasa Inggris sastra. Sastra bahasa Inggris itu juga ada 3 jam. Nanti berikutnya sebenarnya kalau kita tidak di masa pandemi, kita ada yang namanya lintas minat. Lintas minat it is actually for your public speaking. Nanti sama dia adalah sama Mr. Raja. Materi yang pertama dalam bahasa Inggris sastra adalah would you fill out this form please? Jadi mengisi form. Oke. Will you fill out this form please? Poin yang pertama, apa sih yang akan ada di chapter ini? Yang pertama kita bahas adalah kinds of forms-nya, jenis-jenis jadi formulirnya. Formulir penarikan, formulir penyimpanan bank, dan lain-lain kita akan bahas nanti. Yang kedua adalah membaca to understand various types of forms. Banyak various-nya, jadi you have to understand it. Yang ketiga adalah jelas cultural awareness. Next, why we should learn this chapter? Mengapa kita harus belajar di chapter ini? Mempelajari mengisi fill out the form saja harus dipelajari. Kenapa sih? Kita ada 4 capaian. Yang capaian yang pertama adalah about your listening. Listening to understand information in certain forms. Jadi ada formnya, ada certain-certainnya otomatis kan. Nah, you have to understand informationnya. The next adalah speaking. Speaking in an interview with a questionnaire. You have to speak, of course. Interview with someone, yes, you have to. The third is reading. Reading to understand various types. Karena types-nya banyak, jadi kamu harus paham ini tuh types-nya dari jenis penarikan, ini dari jenis simpanan, dari jenis apa. Nah, you have to understand about it. Reading for detailed information. Ya, informasi yang detail, jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Next, yang keempat adalah writing, melengkapi blank-blank yang kosong dari form tersebut. Apa yang diharapkan? After learning this chapter, you will be able to the first distinguish various kinds of forms. Distinguish, membedakan jenis-jenis dari form-form yang disediakan. The second is mention parts, bagian-bagiannya secara umumnya itu apa saja. Identify their function, fill in various kinds of forms, categorize and analyze some information according to the types and the content of forms. Mengkategorikan dan menganalisa. Speak to get information from a questionnaire. And complete forms. Jadi ini kayak writing ya, complete forms based on context. Next. Forms. Apa sih sebenarnya forms itu? In daily life we will find many forms. Yakin nggak? Yakin banget. Kamu mau nabung, kamu ada formsnya. Kamu mau penarikan ke bank, ada formsnya. Kamu mau cek medical kesehatanmu, ada formsnya. It is a formatted document. Jadi dokumen yang benar-benar diformat, yang di print out, containing blank fields, containing yang mengandung beberapa field-field yang kosong, yang you have to fill it data with your data. Jadi atau enter the data. Sometimes ada yang bilang write it, ada yang enter the data. And atau yang kedua adalah forms will make details information more simple. Jadi informasi yang diberikan tuh lebih simple, lebih sedikit, yang you have to write it of course. Next, jenis-jenis. Mrs. apa sih jenis-jenis dari kinds of forms ini? The first is order form. Do you know what is order form? Form yang bentuknya seperti pesanan. Pesanan ya, order. Pesanan atau kamu request apa kayak gitu. Next, deposit slip. Deposit adalah setoran, jadi slip-slip setoran. Next, purchase form. Purchase adalah bentuk dari pembelian. Jadi kayak sejenis kertas yang isinya seperti pembelian. Form, bentuk yang harus diisi untuk pembelian.
Next adalah withdrawal slip. Withdrawal slip adalah sejenis penarikan. Jadi kalau kita mau ke bank, kita kan sering menulis something apa itu ya. Nah, itu namanya withdrawal. Withdrawal, penarikan atau pengambilan uang. Next yaitu medical form. Ya, medical form, you know, medical form, of course. Next is reservation form. Reservation itu sejenis seperti kita mau reservasi suatu tempat. Nah, oke. Kinds of forms. Nah, ini adalah contoh-contoh dari forms yang akan kalian pelajari. The first tadi ini adalah withdrawal. Withdrawal di sini adalah penarikan. Jadi ada yang namanya account number. Account type-nya ada savings, penyimpanan. Apakah Anda mau menyimpan uang? Apakah Anda mau meminjam uang? Jadi lo untuk kayak peminjaman. Checking accounts, apakah Anda mau membuat rekening giro yang terbaru? Nah, ini ada jumlahnya, invoice-nya, teller signature, ada depositor signature. Jadi inilah yang namanya fill form yang akan kita pelajari. Jadi what do you do? What will you do? You will fill the form. Jadi fill the form seperti ini. Nah, oke. Ini contoh yang pertama adalah withdrawal. Ini contoh yang deposit ticket. Deposit, you know what is deposit? Setoran. Jadi seperti slip setoran. Makanya di sini ada nama, ada checkingnya, ada account number-nya dan lain-lain. The next adalah seperti order seperti order forms. Jadi di sini pay to order, berapa yang harus Anda bayar untuk pesanan tersebut. Ini adalah contoh-contoh dari forms yang sudah kita bahas. Oke, di sini saya mau sedikit membahas tentang ketika kita udah belajar tentang formsnya. Let's practice your English with say this expression. Jadi ini beberapa ekspresi yang diungkapkan, yang diucapkan ketika you have interview with someone. Jadi beberapa form harus ditulis juga, tapi ada juga yang diinterviewkan. Nah, ini beberapa contoh yang diinterviewkan. What's your name? Jadi yang pertama ini, ekspresi yang pertama ini digunakan untuk asking about your identity. Ini respondingnya. Yang berikutnya asking address atau place of origin-nya. Where are you from? Where do you live? What's your address? Nah, di sini sudah komplit. Seperti yang saya sudah terangkan di yang kemarin, bahasa Inggris wajib. In diikuti kota, on diikuti apa. Nah, jadi lebih jelas. Next is about your occupation. Occupation itu sebenarnya seperti posisi ya. Bisa juga pekerjaan, bisa. Tapi kalau pekerjaan tuh more general than occupation. Kalau occupation itu biasanya, I am a teacher, I am a student, so what do you do now? What's your job? Where do you work? Dan lain-lain. Next is asking contact number. What's your phone number? What's your phone number at work? Nah, you know how to answer this question. The last is asking place or date of birth-nya. Where were you born? When were you born? And anything. I was born in. Jangan lupa in diikuti lebih besar. On diikuti lebih kecil. Lebih mengerucut. Kalau at lebih sangat mengerucut sekali. I was born bla bla bla. Oke. PPT nanti akan saya share lewat grup kelas gitu ya. Jadi if you have any question just ask me. Don't be shy or maybe saya malu untuk ini. No, just ask me, just contact me if you have any difficulties that you find to learn in English. Okay? Thank you so much. Have a good day, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.